Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga, ibadah Brayat saat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah saat ini dengan menundukkan kepala, kita mohon pertolongan Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan berlandaskan anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan bersama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 18, bait 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami imani dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Lebih-lebih pada saat ini, Tuhan boleh mempertemukan kami dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya bahwa ini hanya karena kasih setia-Mu kepada kami semua. Namun demikian ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masih sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Baik ucapan kami, angan-angan kami, terlebih tindak tanduk kami. Oleh karena ya Tuhan, seberapa besar dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, terlebih bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jauhkan roh kegelapan dari ruangan di rumah kami masing-masing, sehingga hanya firman-Mu yang bisa kami dengarkan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah keluarga saat ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti ke tangan kuasa-Mu, sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan berlandaskan iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang petang hari ini diambilkan dari kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai 14. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian firman-Nya. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Sungguh berbahagia kita sekalian yang mau mendengarkan, merenungkan dan menggeluti firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Renungan malam ini saya beri judul keselamatan yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini Ibrani pasal 2 ayat 1, saya ulangi lagi pembacaannya, tertulis demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu, kata karena itu memperlihatkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa apa yang akan disampaikan dalam nas ini adalah kelanjutan dari pasal sebelumnya atau pasal 1. Ya, ini tentang kemuliaan, tentang keagungan dan kebesaran Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa anak Allah lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Jika demikian, maka di ayat 1 ini kita diarahkan untuk bertindak dan berbuat sesuatu atas kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya, ini harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Di sini kita diperlihatkan suatu perbandingan. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disaksikan dalam perjanjian lama melalui para malaikat, apalagi sekarang yang memberikan kesaksian itu adalah sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka tentunya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hal ini menggambarkan seperti sebuah kapal yang hanyut terbawa oleh arus. Maka jika kita bersungguh-sungguh
mau untuk hidup dalam kebenaran yang telah kita dengar dari Tuhan Yesus atau melalui para rasulnya, maka kita tidak akan seperti perahu yang hanyut terbawa arus. Atau hal ini dapat kita pahami dari makna tersiratnya, yaitu agar kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan hanya karena ketidaksungguhan mendengarkan firman-Nya, sehingga kita seperti perahu yang hanyut terbawa arus. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat 2 tertulis sebagai berikut, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Maksud dari ayat ini adalah jika aturan atau hukum yang ditetapkan dalam perjanjian lama yang disampaikan para malaikat tidak ditaati, pasti akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Apalagi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dapat kita lihat di ayat 3 yang demikian bunyinya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita sekalian dengan cara yang dapat dipercayai. Dalam ayat ini akan lebih jelas lagi diterangkan hubungan antara ayat 2 dan ayat 3, bahwa kita akan mendapat hukuman jika mengabaikan aturan Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat. Apalagi jika kita mengabaikan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam ayat 4 mengatakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di sini diterangkan bahwa oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan juga turut bersaksi melalui kesaksian para rasul maupun saksi Kristus dengan berbagai tanda-tanda mujizat. Para rasul memberitakan Injil bukan berdasarkan apa yang didengarkan dari orang lain, tetapi para rasul bersaksi dan memberitakan Injil adalah berdasarkan kesaksian mereka langsung tentang hidup pelayanan Yesus dan juga melalui kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika keselamatan Tuhan yang diberitakan dalam kitab Perjanjian Lama melalui para malaikat adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan yang sangat dihormati. Apalagi sekarang kebenaran Tuhan dinyatakan langsung melalui putranya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan kebenaran itu disaksikan dengan langsung oleh para rasul. Dan para rasul juga diberi kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran Tuhan itu melalui berbagai tanda-tanda. Maka di sini penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa Injil yang mereka dengar saat ini adalah suatu berita keselamatan yang besar. Sebab
berita keselamatan itu datang kepada kita bukan lagi melalui perantaraan malaikat-malaikat, tetapi Tuhan sendiri yang datang membawa berita keselamatan itu kepada kita sekalian. Maka selayaknya kita harus lebih teliti dan bersungguh-sungguh untuk menghidupi berita keselamatan yang mereka terima itu dan tidak akan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Jika kita tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama, apalagi sekarang Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Tuhan yang diberitakan dalam perjanjian lama. Tentunya kita harus semakin bersungguh-sungguh dan lebih teliti lagi untuk mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Melalui nas bacaan kita hari ini, kita diingatkan supaya bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita dengar dari Injil Kristus. Jika tidak demikian, maka kita bisa seperti perahu yang hanyut terbawah arus, karena kita akan seperti perahu yang tidak bersandar dan diikat di tempat-tempat yang benar. Seharusnya kita bersyukur dapat mendengar dan menerima berita keselamatan yang besar dari Tuhan. Maka kita akan meresponnya dengan kesungguhan untuk menghidupi perintah Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, sikap acuh tak acuh dan tidak peduli kepada perintah Tuhan Yesus, maka kita akan sama seperti perahu yang tanpa disadari akan terbawa arus dan akan hanyut karena ketidakpeduliannya. Kita bersyukur dapat mengenal dan mengimani Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan Allah manapun. Sebab kita memiliki Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang peduli atas hidup dan masa depan kita, Tuhan yang sungguh-sungguh hadir merasakan penderitaan kita dan yang menyelamatkan kita dari penderitaan dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 poin yang bisa saya sampaikan dalam renungan saat ini, yaitu pertama, ada peribahasa mengatakan, menyesal kemudian tiada guna. Maka sebelum terlambat, dari awal kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan untuk teliti dan mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Sejak awal kita telah diingatkan bahwa firman Tuhan adalah dasar dan sumber kehidupan kita. Jika kita tidak berpegang teguh pada kebenaran yang sejati yang Tuhan firmankan di dalam Yesus Kristus, maka tanpa sadar kita akan terseret oleh arus kehidupan. Hal ini kepada kebinasaan. Yang kedua, ilmu pengetahuan manusia akan selalu berkembang. Dan kita tentu saja perlu untuk menggapai pengetahuan yang lebih baik lagi. Tetapi firman Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai dasar dan pondasi kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus menjadi hikmat terbesar yang datang dari surga untuk kita terima. Maka sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, setinggi apapun pengetahuan kita, tetaplah menjadi orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. 3, apa yang paling mengancam kehidupan kita bukan karena kita sedang menghadapi bahaya atau tantangan yang besar, akan tetapi
ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang yang meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan berbagai alasan. Tetapi jauh lebih banyak orang yang terpisah dari Tuhan adalah karena dosa. Karena sikap ini yang acuh tak acuh, terlalu menyepelekan atau cuek dengan firman Tuhan. Maka tanpa kita sadari sedang terbawa oleh arus kehidupan dan semakin jauh meninggalkan sumber keselamatan hidup kita. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami datang menghadiri kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami saat ini. Tuhan boleh mengingatkan kami atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap peristiwa kehidupan dalam keluarga kami. Tuhan yang telah memampukan dan menguatkan kami masing-masing keluarga dalam menjalani hidup sehari-hari. Tuhan yang telah menolong setiap keluarga sehingga kami boleh merasakan kasih, penyertaan, dan keselamatan serta segala berkat dalam kehidupan ini. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia, senantiasa berpegang teguh dengan iman yang kokoh dalam kondisi apapun keadaan kami. Kiranya firman-Mu ini boleh menambah kekuatan kami, percaya kami, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang saat ini sedang mengalami pergumulan, menderita sakit, baik yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahuinya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam kesendirian. Akan tetapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam kelemahan tubuh saudara-saudara kami ini. Kiranya segala upaya yang dilakukan Tuhan berkati agar menjadikan sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, perkenankan kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini masih dalam duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian, kebijaksanaan, kecerdasan, sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan setiap tugas pelajarannya dengan baik, dan pada akhirnya anak-anak kami boleh mewujudkan apa yang dicita-citakan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak yang saat ini sedang mencari pekerjaan maupun jodoh atau teman hidup, kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat untuk dapat segera mereka memperoleh pekerjaan maupun jodoh, teman hidup yang diidam-idamkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, perkenankan kami juga berdoa bagi setiap kegiatan gereja-Mu, khususnya saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga banyak kegiatan kami yang tertunda kami laksanakan. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami semuanya sehingga dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi negara kami yang saat ini masih berupaya untuk menangani pandemi virus corona yang membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi supaya negara kami segera terlepas dari COVID ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada sehingga dapat mewujudkan situasi yang lebih baik lagi. Kami berdoa bagi para pimpinan mulai dari atas sampai dengan yang terbawah sekalipun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan dan kemampuan bagi para pimpinan kami agar dapat menjalankan tugas yang diembannya dengan baik sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang tentram, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, pada ibadah keluarga saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami yang kami ambilkan sedikit dari berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kehidupan kami. Oleh karenanya itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan ini sehingga berguna dan bermanfaat untuk pelayanan kerajaan-Mu di bumi. Terkhusus kami berdoa bagi tangan-tangan yang telah mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan baik seturut kehendak-Mu. Melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga saat ini, mari kita memuji lagi nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 370, bait pertama dan kedua. Kidung jemaat 370, bait pertama dan kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus,
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta, senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan keluarga kita, serta Roh Kudus, Sang Terang Hidup, senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan karunia-Nya kepada kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Petuen Brayat saat ini kiranya boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Amin.